Hmm, baru selesai makan aku teman-teman. Ini tadi aku makan pundut nasi ya. Begitu gurih ya karena ada apa? Santan yang dimasukkan di dalam menu pundut nasi ini ya. Nah, bicara santan ya, aku jadi ingat ya sebuah peribahasa ya, Dayak Ngaju ya, bisa juga dikenal dengan pepatah Dayak Ngaju. Bunyinya itu Cilau Mahapis Enyo, Santan Induan, Kuas Inganan. Nah, jadi eh, kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, misalkan ya, ini umpama ya, nah, umpama memerah kelapa ya, kilau mahampis enyuh ya, jadi seperti atau seumpama memerah kelapa parut ya, ini kelapa parut. Santan induan ya, santan diambil, kuas inganan, jadi ampasnya dibuang ya. Dan seperti ini santannya diambil ya, dimasukkan ke menu pundut nasi ini sehingga menghasilkan eh, cita rasa yang gurih ya, yang membuat jiwa bahagia. Ini aku letakkan dulu ya ini ya di sini ya. Nah, terus apa ya makna dari pepatah tersebut ya? Yang namanya pepatah itu kan tentu mengandung nasihat ya dari orang-orang tua zaman dulu berdasarkan pengalaman hidup mereka untuk diambil pelajaran ya di dalam kehidupan sehari-hari ya, dari waktu ke waktu. Nah, maknanya itu adalah bahwa sebisanya ya kita itu mengambil ya yang baik ya dan membuang yang buruk ya. Yang namanya hidup itu ya, hidup dan kehidupan itu tentu kita kan kadang-kadang menemukan ya peristiwa ya, percakapan dan sebagainya itu ya, ada sisi negatif ya, ada juga sisi positifnya. Nah, kita ya sebagai makhluk yang dibekali akal ya, tentu kita bisa sebisanya ya, sebisanya memilah dan memilih ya mana yang pantas kita ambil ya, yang positif ya, dan mana yang harus kita singkirkan ya atau kita buang ya. Terutama di dalam kehidupan yang ya serba modern ini ya, media-media itu ya, baik itu media cetak ya, misalkan kayak baliho ya yang besar-besar itu, maupun media-media elektronik ya, khususnya yang saat ini kan media sosial yang begitu booming ya, begitu ya bisa dikatakan menguasai kehidupan manusia ya, di zaman yang serba modern ini. Tentu akan dan sudah banyak ya hal-hal yang seharusnya ya, idealnya ya kita pilah ya, mana yang ini benar, mana yang tidak benar ya. Sebagai contoh ya, sebutlah misalkan ya sosok ya entah itu perempuan atau pria ya yang memajang foto misalkan pakai makeup artis atau pakai filter itu ya, bajunya juga bagus entah itu pinjaman atau ya apalah gitu ya. Latarnya itu misalnya mobil Lamborghini, ya foto itu kan, terus dia publikasikan. Orang-orang itu kan mengira ya, wah ini orang kaya ya, orang berduit ya, padahal mohon maaf ya, sebenarnya dari sisi ekonomi ya, materi ya, orang tersebut ya bisa dikatakan ya kurang gitu ya, bukan orang kaya. Nah, ini kan pencitraan ya. Jadi ada dua realitas ya di sini ya. Realitas yang disimulasikan ya, yang direpresentasikan, dan realitas fisik ya. Jadi realitas yang disimulasikan itu kan yang tadi ya, yang pakai filter, yang pakai baju bagus ya, yang latarnya Lamborghini, dengan realitas yang asli ya, realitas nyata ya. Ada dua ini ya. Jadi kita harus bisa memilah nih,
mana yang benar nih ya, mana yang salah ya. Nah, di sini memang rumit ya, karena kita sudah dihadapkan ya dengan yang namanya hiperrealitas gitu ya. Kita susah ya menarik gitu ya, mana yang benar-benar realitas asli ya, realitas nyata ya, dengan realitas yang disimulasikan. Dan di media-media ya, media-media itu kadang memang ada kesengajaan ya, menyimulasikan sebuah, ya sebutlah misalkan kebohongan ya, yang diulang-ulang ya, sehingga menjadi sebuah kebenaran, sehingga kita itu kadang terjebak ya di dalam pencitraan gitu ya, terjebak di dalam penipuan gitu ya. Apalagi kan sekarang zaman ya kecerdasan intelijensi ini ya, kita perlu berhati-hati sekali ya untuk bertindak gitu ya, berdasarkan proses berpikir kita ya, mana yang ini benar ini kan, ini salah gitu ya. Nah, jadi kita ini memang sudah benar-benar berada di dalam yang disebut itu di dalam dunia filsafat komunikasi itu ya, istilahnya itu simulakra gitu ya. Jadi kita sudah berada di dunia simulakra ya, yang banyak simulasi-simulasi berupa kebohongan gitu ya, yang dihadirkan untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Nah, kembali ke santan tadi ya, santannya gurih ya, santan yang baik gitu ya, dari pepatah itu ya. Sekali lagi ya, memang ya kita dalam hidup ini ya harus sebisanya mengambil yang baik ya, dan membuang yang buruk ya. Nah, itu sebatas yang bisa aku sampaikan ya, terkait dengan peribahasa Dayak Ngaju ya. Nah, ini peribahasa ya yang berupa nasihat ya, agar ya hidup kita itu bisa bahagia gitu ya, bisa lebih baik lah ya. Oke ya teman-teman ya, hanya itu yang bisa aku sampaikan hari ini ya, tentang salah satu peribahasa Dayak Ngaju terkait dengan santan. Oke ya, tetap semangat, tetap bahagia ya.